Oke, untuk hari ini akan kita bahas adalah tentang fungsi. Jadi ini sebagai pengantar nanti apa namanya untuk penerapan-penerapannya tentu nanti di lebih lanjut kita akan bahas. Untuk hari ini kita akan bahas tentang dasar-dasarnya. Yang pertama, fungsi itu bisa macam-macam ya. Maksudnya penerapannya macam-macam. Ada fungsi yang sederhana sebenarnya, juga nanti ada hal-hal yang memang apa sangat bisa diterapkan. Dan fungsi sebenarnya beberapa kemarin kita sudah bahas pada saat kita bahas tentang persamaan linier. Jadi bentuk-bentuk persamaan linier itu juga sebenarnya salah satu bentuk fungsi. Cuman ya namanya fungsi linier gitu. Nanti lebih lanjut ada beberapa fungsi yang selain fungsi linier itu. Kemudian beberapa hal di sini. Kemudian di sini misalkan hubungan waktu dan pertumbuhan populasi bakteri. Jadi di sini misalkan mengukur apa pertumbuhan bakteri itu sel ya, yang membelah itu sel ya. Kita dari sini. Kalau bakteri saya tahu. Jadi biasanya apa namanya ada misalkan penelitian bakteri ini kan tidak nampak ya, hanya diteliti di mikroskop atau apa, dilihat perkembangannya seperti apa begitu, kemudian dibuat persamaannya. Artinya misalkan suatu bakteri ditaruh di tempat tertentu pada saat hari ini, misalkan saat ini dicek jumlahnya sekian. Ya mungkin ada lah ya menentukan jumlah bakteri di satu tempat atau di satu wadah atau apa begitu. Kemudian nanti 1 jam berikutnya dicek lagi, oh ternyata bertambahnya 3 kali lipat misalkan, atau di jam berikutnya dicek lagi. Nanti eh, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nanti kita bisa memperkirakan dalam waktu tertentu, oh jumlahnya kira-kira seperti itu. Kemudian dosis obat dan respon ini kemarin juga kita sudah bahas. Contohnya artinya kalau misalkan obatnya sekian, nanti akan ya, karena memang di apa ketika kita ke dokter, dokter juga kan anu ya apa namanya eh, beberapa mungkin ya yang nebak sebenarnya ya. Maksudnya memberikan sakit apa gitu. Oh dikasih obat ini. Ternyata balik lagi. Oh ternyata kok tetap diubah dosisnya begitu. Jadi itu sebenarnya apa namanya ya ini dosis obat dan responnya juga seperti itu. Tapi ada beberapa dokter itu yang mungkin karena jam terbangnya sudah tinggi melihat apa eh, cuman oh kok pucat kok gini langsung ketebak. Ya seperti minggu kemarin sebenarnya saya apa namanya ke dokter. Jadi ketika pertama diperiksa gitu, kok nako dicek gitu. Oh ini ususnya begini begini bu. Micek gawat kan saya. Ya karena mungkin itu dokter umum begitu. Jadi karena apa ya umum gitu untuk apa namanya untuk apa sih namanya langkah pertama begitu. Jadi apa yang dipikirkan. Tapi memang menyarankan untuk USG, untuk ngecek aslinya gitu. Nah, ketika sorenya ketemu sama dokter, dipegang-pegang itu, oh enggak, bukan ini. Ini paling ini gitu. Tapi tetap disarankan untuk USG. Ketika USG, ya bener dokter gitu ya. Artinya karena saking pengalamannya dan memang dokternya dokter mungkin spesialis itu gitu. Jadi lebih tahu gitu. Jadi ini tentang dosis obat. Kemudian dosis cahaya dan laju fotosintesis ini mungkin apa ya sama sih. Ini semuanya adalah misalkan tentang melakukan penelitian, misalkan pada tumbuhan tertentu intensitas cahaya seperti apa, lajunya seperti apa begitu. Karena memang pertumbuhan itu ngejar sinar biasanya. Artinya ya apa namanya? Ya berkembangnya itu biasanya sinar matahari dari mana begitu itu biasanya ngejar itu biasanya. Jadi mungkin kalau yang ini eh, diukur gitu. Oh, terus eh, mau kemana? UTS. Misalkan pulang ke Purso UTS diukur cahayanya seberapa kuat begitu, kemudian laju pertumbuhannya seperti apa. Ini beberapa hal sebenarnya yang memang
Ada dua hal. Kalau kemarin sebenarnya kita bahas tentang persamaan linear itu variabel, variabel yang menghasilkan pada nilainya benar atau salah. Tapi kalau misalkan dua variabel x dan y, y-nya kita kita masukkan x berapa, kita akan ketemu nilai y-nya berapa begitu. Itu tentang sebab akibat atau satu persamaan atau satu model biasanya disebutkan dalam matematika. Ya tentu sekali lagi banyak sekali sih apa paduan antara matematika dan biologi secara penelitian. Bahkan dulu eh, yang berkembang banyak sekarang digabung namanya bioinformatika. Ya, biologi yang dihubungkan dengan eh, sistem informasi begitu. Cuma dasarnya tetap matematika semua begitu. Begitu, ini hanya pengantar sebenarnya. Cuman hari ini kita akan bahas tentang dasar-dasar tentang suatu fungsi itu. Nah, pertama fungsi itu relasi khusus. Jadi kalau dikembalikan ke belakang, mungkin saya lupa juga sih di SMP mungkin. Artinya materi pertama tentang fungsi. Pertama kan kemarin kita sudah belajar tentang himpunan. Ada dua himpunan. Kalau di sini diistilahkan dengan himpunan A dan himpunan B. Nah itu mempunyai relasi, mempunyai hubungan. Apa hubungannya? Nah, itu yang didefinisikan dengan fungsi itu begitu. Cuman sekilas kalau dulu kita bahas tentang relasi, tidak ada pendefinisian khusus. Yang penting ini berhubungan, tidak ada kejelasannya begitu. Maksudnya karena setiap tidak setiap relasi merupakan fungsi. Ada yang menghubungkan kedua himpunan, itu namanya relasi, tetapi tidak semua relasi termasuk fungsi. Kalau fungsi itu jelas ada definisinya, maksudnya ada apa namanya hubungannya jelas gitu, nggak digantung. Ya, maksudnya jelas ya, jangan mau digantung. Itu, jadi itu kalau dua himpunan. Nah, kemudian kalau misalkan digambarkan nanti pada himpunan yang pertama dan kedua, yang pertama itu domain, yang kedua kodomain, kemudian kira-kira dinotasikan dengan seperti ini. Jadi penotasian ini juga tidak benar-benar harus seperti ini gitu. Artinya nanti kita juga nggak terlalu menggunakan ini. Yang penting fungsinya seperti ini. Kalau misalkan diminta domainnya apa atau mungkin ditentukan nanti domainnya seperti apa. Jadi A diberikan, B diberikan, ini ada elemen-elemennya atau ada anggotanya, ini juga ada anggotanya. Nanti setiap anggota A harus mempunyai relasi atau harus mempunyai hubungan ke B. Tetapi misalkan ada anggota B yang tidak termasuk atau tidak kebagian, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya B itu kebagian semua, maka ini juga disebut kodomain dan disebut juga dengan ring. Kalau domain itu adalah daerah asal, kodomain itu daerah kawan, ring itu daerah hasil. Kadang daerah kawannya juga semuanya adalah daerah hasilnya begitu. Tetapi kadang-kadang ada yang tidak kebagian, itu tidak ada masalah. Tetapi nanti eh, apa namanya ini akan disebut dengan ring kalau misalkan untuk ini. Kemudian ini tepat satu, jadi hanya boleh berpasangan dengan satu di B untuk A. Nah, nanti ini yang paling sering akan kita gunakan, Y sama dengan Fx. Artinya nilai Y ini bergantung pada berapa nilai X-nya. Artinya sekali lagi, apa menghubungkan dua himpunan. Yang pertama untuk domain ini nanti nilai-nilai X-nya, kemudian kodomain ini yang memuat nanti nilai Y-nya itu berapa begitu. Nah, ini apa namanya? Diistilahkannya tepat satu, tidak boleh lebih dari satu. Hanya kalau B-nya boleh. Kemudian, nah ini pengistilahan saja sebenarnya dari tadi. Jadi sebenarnya sudah tercakup yang tadi sebenarnya. Kemudian, nah ini mungkin apa gambaran sederhana. Jadi seandainya misalkan himpunan A hanya mempunyai anggota A, kemudian B ini hanya mempunyai B kecil ini, nah fungsi yang menghubungkan dari A ke B ini apa begitu definisinya? Nah ini istilahnya saya pre-image atau pre-bayangan ini bayangan dari A. Jadi nilai A X-nya berapa nanti nanti ini menjadi nilai Y-nya di sini.
Kemudian ini yang saya maksud tadi. Jadi semua A di sini harus mempunyai satu hubungan. Artinya kalau misalkan nanti ada gambar, misalkan di sini ternyata ke sini juga, misalkan seperti itu, maka ini tidak termasuk fungsi. Karena di sini ada salah satu elemen dari A yang mempunyai lebih dari satu hubungannya. Kalau kebalik, misalkan ada apa namanya, ini himpunan A, ini himpunan B, misalkan himpunan B hanya satu, himpunan A ada tiga, tapi di sini menghubungkan ke sini semua, misalkan. Maka ini tetap dinamakan fungsi kalau yang seperti ini. Tapi kalau dibalik, tidak boleh. Yang A di sini tidak boleh selingkuh, harus setia. Kan seperti itu. Jadi tidak boleh dua-duanya. Tapi ya kalau ini pembicaraan nih. Jadi di sini tidak boleh lebih dari satu kalau yang A. Kalau yang di sini misalkan ada yang di sini satu, kemudian ada yang nggak kebagian nggak apa-apa. Tapi kalau yang A itu harus satu dan semua anggotanya harus kebagian. Nah, kalau misalkan yang di B ada tiga di sini, cuman hanya satu yang kepake atau yang mempunyai hubungan di sini, tidak ada masalah. Ada nggak fungsi yang seperti ini? Ada. Contohnya misalkan kemarin kita menggambarkan misalkan persamaannya adalah Y sama dengan 2 misalkan. Y sama dengan 2 kalau digambarkan kan kemarin ini sumbu X, ini sumbu Y. Satu 2 di sini. Artinya ini kita masukkan berapapun nilai X-nya, X-nya 0 tetap Y-nya 2. X-nya 1 tetap Y-nya 2. X-nya 10 tetap Y-nya sama dengan 2. Begitu. Jadi ketika digambarkan nanti akan seperti ini. Jadi ini adalah suatu fungsi. Kalau kemarin ini kita definisikan sebagai sebuah persamaan linier. Yang ketika digambarkan di sini ternyata dia berupa garis lurus. Kemudian ini contoh-contoh relasi, artinya kalau dibuat apa sebuah himpunan, ini adalah himpunan yang sudah jadi fungsi begitu. Dimana kalau dipecah di ini A itu elemennya adalah 1, 2, 3, B itu adalah U, V, dan W, maka ketika kita masukkan F1 di sini nilainya adalah U, F2 nilainya V, F3 di sini nilainya W begitu. Nah, kalau digambarkan akan seperti ini. Jadi ini apa secara gambar seperti ini, kemudian ketika direview satu-satu seperti ini, kemudian kalau misalkan di apa dibuat apa namanya himpunannya, himpunan dari fungsi itu akan dijelaskan seperti ini. Cuman kalau yang bentuk seperti ini enggak umum, maksudnya jarang lah, misalkan diminta untuk membuat yang seperti ini begitu. Jadi itu. Kemudian menyatakan fungsi ini ada beberapa dengan bersamaan tabel grafik dengan apa kata-kata atau kalimat atau pernyataan. Yang pertama, persamaan itu sebenarnya mungkin kita lebih mengenal dengan rumus. Jadi rumus atau model atau apapun itu adalah suatu fungsi. Di mana itu kan sudah baku. Misalkan di sini bujur sangkar. Bujur sangkar itu apa namanya? Persegi. Yang kotak yang semua sisinya sama. Untuk menentukan apa namanya? Luasnya itu adalah mengalihkan sisi-sisinya atau rumusnya itu adalah luas sama dengan S kuadrat seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian ada tentu banyak rumus-rumus yang lain yang bergantung pada satu nilai tertentu begitu. Jadi itu juga adalah sebuah fungsi. Kemudian yang kedua adalah dengan tabel. Misalkan seperti ini eh, tidak ada rumus khusus karena misalkan untuk menyatakan jumlah penduduk itu tidak beraturan setiap tahun itu perubahannya tidak tentu begitu. Contohnya misalkan di sini ini penduduk dunia, penduduk bumi berarti. Pada tahun 1900 ini jumlahnya 1650 juta. Berarti 1,6 miliar penduduk dunia pada tahun 1900. Pada 1950 ini 2,5 miliar, 2,52 miliar penduduk. Perubahan setiap 10 tahun karena memang di Indonesia juga uh, untuk sensus penduduk, untuk misalkan pencatatan jumlah jumlah populasi, jumlah
orang, apa ya, jumlah populasi di Indonesia itu biasanya dilakukan setiap tahun-tahun nol di belakangnya. Jadi 2020 kemarin ada sensus. Pelaksanaannya seperti apa? Ya tergantung dari pihak BPS biasanya yang melaksanakan. Artinya mendata se-Indonesia serentak. Entah itu di awal 2020 atau di akhir 2029 begitu, 2019. Tapi yang jelas setiap tahun nol 2020 nanti akan ada lagi 2030 begitu. Setiap 10 tahun. Nah, antara itu misalkan 2021, 2022 dan seterusnya tiap tahun itu biasanya hanya estimasi atau perkiraan. Tidak benar-benar misalkan dihitung tiap tahun karena itu memang membutuhkan energi yang banyak. Nah, kemarin juga misalkan ada beberapa sensus sih. Ada sensus ekonomi. Biasanya sensus ekonomi itu yang rumah yang telah disensus biasanya dikasih stiker gitu biasanya. Itu tahun depan kalau nggak salah atau tahun ini saya lupa. Tapi ada jarak antara sensus ekonomi dan penduduk. Mungkin juga ada sensus yang lain. Saya juga kurang paham apa ada beberapa banyak sensus. Nah, sekali lagi di sini, nah biasanya kami di matematika itu membuat apa namanya? Membuat perkiraan. Misalkan di sini anggaplah di sini tahun 40 sampai 50. Ini kan ada jarak 10 tahun. Nah, antara 41, 42, 43 kita buat apa namanya? Modelnya. Kalau yang 2040 sekian, 2050 sekian, nah pertumbuhannya seperti apa kira-kira betul. Artinya dengan menggunakan apa data yang sudah ada. Tentu itu banyak sekali metode. Kita membandingkan mana yang errornya atau selisihnya lebih sedikit, maka itu yang kita pakai untuk memperkirakan tahun-tahun berikutnya begitu. Tapi kalau sekarang ketika misalkan buka di Google itu sudah disajikan sih setiap tahun perkembangannya. Nah, untuk tahun sekarang sih jumlah penduduk terbanyak di mana di dunia ini? Negara mana? Rusia. Hah? Rusia, India. Mana? India. Nomor dua? Cina. Cina. Nomor tiga? Indonesia, Amerika. Antara pokoknya yang jelas nomor satu itu India, Cina dan India itu memang nomor satu, nomor dua. Nah, bahkan apa namanya? Ada sih di data itu, tapi secara eh, kita melihat jumlah penduduk setiap tahun itu menurun atau bertambah? Bertambah sih yang selak sekarang jalan. Walaupun ada yang meninggal, yang lahir itu lebih banyak. Memang pertumbuhannya selalu meningkat. Cuman memang ada di tahun berapa gitu. Saya kemarin memang karena ada kami di mata kuliah model matematika kita model dasarnya itu adalah apa namanya membuat model pertumbuhan penduduk dengan beberapa metode. Nah, kita sempat mengecek penduduk Semadura misalkan Pamekasan, Sampang, dan ternyata datanya macam-macam. Kecuali misalkan data yang ini yang puluhan begini. Itu biasanya karena dari BPS langsung sudah valid katanya. Begitu. Jadi sekali lagi ini juga berupa fungsi. Sekali lagi ini berupa fungsi. Artinya nanti ketika kita sudah punya modelnya, kita tinggal memasukkan di sini. Kita mau tahu jumlah penduduk pada tahun 2030 misalkan perkiraannya tentu. Kita akan bisa langsung dapat nilai atau jumlah penduduk itu. Kemudian dengan cara grafik ini pengiriman surat. Ini kalau dulu ngirim surat itu biasanya di pos ditimbang. Sekarang lah tak usah ngirim surat ya, cuma dokumen-dokumen penting paling. Kalau sekarang paket pun banyak yang gratis ongkir. Kalau dulu yang masih konvensional itu di apa namanya ditimbang. Biasanya tergantung jarak. Jadi kalau misalkan digambarkan, misalkan ini grafik misalkan beratnya, kemudian ini biayanya, tentu semakin berat dia semakin mahal begitu. Jadi semakin beratnya bertambah, biayanya juga semakin tinggi. Biasanya tentu kalau sekarang ada aplikasi, kalau mungkin dulu dicek ke mana begitu. Kalau ke daerah ini antar kabupaten atau antar provinsi eh, per kilonya sekian, 2 kilo. Biasanya dalam kilo tertentu dia ada penurunan jumlah biaya. Artinya eh, tabel atau bentuk yang seperti ini juga merupakan fungsi. Kemudian pernyataan atau pencatatan detak jantung dengan elektrokardiogram. Biasanya yang itu di ruang ICU paling.
yang saya titit titit itu. Yang kita sering lihat paling di TV ya, sinetron-sinetron itu paling. Tapi kalau ya apa, saya pernah sih ada salah satu family itu yang DSU yang ngitek itu kalau kalau kamu tit gitu. Ya kan tet dan bukan tidak dan ya. Ya ya itu yang didengarkan gitu. Titit titit ya maksudnya pergerakannya itu bahkan tiap detik. Artinya naik turunnya itu kalau misalkan dicatat atau kadang itu di print juga pada waktu sekian misalkan detak jantungnya sekian kayak gitu-gitu. Itu juga sebenarnya suatu fungsi sebenarnya begitu. Artinya fungsinya berdasarkan apa? Berdasarkan waktu. Oh ternyata eh, dari pertama misalkan dikasih terapi obat atau apa pakai terapi apa begitu. Oh ternyata detak jantungnya bertambah gitu atau stabil atau mungkin menurun atau bagaimana begitu. Itu bisa dicek dari hal-hal yang seperti itu. Nah, dasarnya itu tentu kan tadi ada ketergantungan eh, apa detak jantungnya itu berdasarkan waktu. Waktunya yang merupakan variabel gitu. Begitu kira-kira untuk apa tentang fungsi. Cuman memang yang akan kita sering gunakan itu adalah yang pertama tadi, bisa berupa rumus atau berupa fungsi begitu yang kita tuliskan nanti seperti apa. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya penegasan dari yang tadi, himpunan itu adalah domain, kemudian rentang atau rank itu hasilnya. Jadi kalau misalkan diberi fungsi, kemudian nanti kita tentukan domainnya, apakah domainnya berlaku secara umum atau uh, semua bilangan real di sini termasuk domainnya atau ada batasan-batasan tertentu kita akan nanti bisa menilai atau me, apa namanya menyimpulkan bahwa oh oke semua bilangan real bisa menjadi domainnya atau diberikan domainnya itu hanya batasan dari A sampai B begitu. Kemudian ini misalkan kalau misalkan fungsinya adalah seperti ini fx sama dengan 2x plus 4. Nah, di sini bentuk yang seperti ini x-nya bisa berapapun. Bisa bilangan real ini kan untuk semua bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang bagaimana? Bilangan yang bilangan yang real. Hah? Bilangan asli itu bilangan apa? Bilangan real. Bilangan real, bilangan asli. Bilangan real gitu. Apa bilangan real itu? Bilangan yang nyata. Oke, berarti ada yang tidak nyata ya. Yang tidak nyata yang kemarin kita bahas yang tidak nyata itu yang imajiner itu. Artinya memang dari awal kita membahas tentang bilangan real itu apa namanya yang kita bahas dari pertama kita bahas tentang beberapa bilangan, kemudian di terakhir kita kesimpulannya ada bilangan real, ada bilangan yang tidak real atau bilangan imajiner. Maka yang kita bahas adalah semua bilangan real. Nah, bilangan real itu ya semuanya, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan desimal, pecahan, rasional, irasional itu semuanya adalah bilangan real. Artinya berapapun atau apapun bentuk eh, bilangannya ketika dimasukkan ke X pasti ada nilainya di sini. Tentu kalau misalkan kita langsung coba misalkan untuk X F untuk X-nya misalkan 3. Berarti kita tinggal gantikan di sini X-nya kita ganti dengan 3. Berarti 2 kali 3 tambah 4. Hasilnya 2 kali 3 6 tambah 4 hasilnya 10. Atau misal mungkin negatif. F misalkan min 9. Maka di sini 2 kali min 9 tambah 4. Berapa ini? Min 18 tambah 4. Hasilnya min 14. Atau yang desimal 0,4 misalkan. Maka ini 2 kali 0,4 tambah 4. 2 kali 0,4 0,8.
tambah 4. Berapa ini? Berapa? 0,8 tambah 4? 4,8. Seperti itu. Nah, tentu sekali lagi di sini berapapun nilai X-nya, ini semuanya bisa kita hitung. Artinya menghasilkan bilangan real juga. Maka di sini domainnya walaupun di sini sudah ditentukan sebenarnya untuk semua bilangan real, kalaupun tidak ditentukan, maka kita bisa melihat tergantung dari jenis atau bentuk fungsinya. Nanti kita akan lihat beberapa fungsi mungkin ada batasan begitu. Jadi kalau bentuk fungsinya seperti ini, maka ini berlaku untuk semua bilangan real. Contoh yang kedua misalkan, di sini fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat. Ini juga sama, berlaku untuk semua bilangan real. Maka misalkan kita contohkan untuk f3, berarti 3 kuadrat. Berarti 3 kuadrat 9. F min 6, berarti min 6 kuadrat. Hasilnya 36 positif tetap ya karena dipangkatkan. Atau yang pecahan misalkan apa ya pecahan 2/5, maka di sini 2/5 kuadrat berapa ini? 2 kuadratnya 4, 5 kuadratnya 25. Jadi ya itu tadi. Dan sekali lagi di sini berapapun nilai X-nya ini tidak ada berpengaruh. Artinya ketika semua bilangan real kita masukkan, tentu menghasilkan bilangan real yang lain begitu. Jadi ini fungsinya. Artinya sekali lagi di sini mau apa namanya? Memperlihatkan untuk beberapa fungsi itu tidak ada syarat batasan domainnya. Domain di sini X yang kita mau masukkan ke dalam fungsi itu begitu. Jadi kalau ini hasilnya yang tadi range. Kalau domainnya sekali lagi maka domain F itu adalah semua bilangan real. Kemudian misalkan di sini seandainya belum ada atau ditentukan ini misalkan tidak ada, misalkan fungsinya hanya gx sama dengan akar 2x plus 4. Atau misalkan di sini kita masukkan, berarti di sini mulai dari 0 sampai 6. Berarti x-nya itu adalah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk kita masukkan satu-satu dari G 0. Berarti di sini akar 2 kali 0 tambah 4. Hasilnya akar 4. Akar 4 itu G1. Berarti di sini 2 kali 1 tambah 4. Hasilnya akar 6 itu sama dengan akar 6 itu 2 berapa? Akar 2 kali 3. Akar 2 kali 3 berapa? Akar 6 lagi. Kita bisa keluar atau gunakan 6. Tidak bisa disederhanakan kan? Mestinya seandainya di sini ada bilangan misalkan 4 kali berapa gitu, 4-nya bisa keluar menjadi 2. Oke, untuk G2, berarti di sini 2 kali 2 tambah 4. Nah, di sini berapa? Akar 8. Akar 8 ini berapa? 8 itu 4 kali 2. Akar 4 berapa? Berarti ini akar G3. 2 kali 3 tambah 4. Akar 10. Akar 10 itu berapa? Tetap ya berarti ya. G4. 2 kali 4 tambah 4. Akar 12. Akar 12 itu 6 kali 2. Terus. Pakai boleh. 4 kali 3. Kali 3 berarti 2 akar
Ya, 3 repeat. Kemudian G5. Akar 2 kali 5 tambah 4. Akar 14 tetap ya. G6. 2 kali 6 tambah 4. 16. Akar 16. 4 kali 4 ya 4 berarti akar 4. Kan akar 4 kali 4 kan ya. Baik. Ini nyolak. Sini karena di sini hanya sampai 6. Nah, di sini kan semuanya hasilnya 2 akar 6, 2 akar 2, akar 10, 2 akar 3, akar 14, dan 4. Kan semuanya bilangan real juga ya. Nah, seandainya tidak diberikan ini, maksudnya domainnya misalkan tidak, kalau ini kan ditentukan. Domainnya itu adalah dari 0 sampai 6. Nah, kemarin bilangan imajiner atau yang tidak real itu gimana definisinya kemarin? Ada yang ingat? Yang tidak termasuk atau imajiner itu yang gimana? Iya, akar mana akar 2? Akar 4 ada di sini. 2 tadi. Bilangan imajiner itu yang seperti apa contohnya? Lihat temu. Hah? Contoh bilangan yang tidak real. Gimana? Tadi tidak real itu kan imajiner. Imajiner itu I. I itu apa? Iya. Akar min 4 itu sama dengan akar min 4 itu terus gimana kelanjutannya? Oke, jadi I-nya itu sama dengan akar min 1. Ya, artinya kalau ada bentuk akar kuadrat, ada bentuk akar kuadrat. Akar kuadrat itu akar yang tidak disebutkan berarti akar pangkat 2 ya. Nah, kalau negatif berarti itu bilangannya tidak real. Artinya, kalau fungsinya berupa bentuk akar, maka di dalam akar ini tidak boleh negatif hasilnya. Artinya kalau negatif berarti apa namanya? Ya tidak kita batasi di situ. Kita batasi domainnya berarti sampai di mana yang hasilnya di sini negatif. Contoh misalkan kita masukkan untuk G min 1 misalkan. Kalau min 1 kita masukkan 2 kali min 1 tambah 4. Di sini berapa? 2. Masih positif ya? Kemudian kalau G-nya min 2, berarti di sini 2 kali min 2 tambah 4. Berapa ini? Karnol berapa? Karnol? Kalian. Artinya masih ada. 0 akar 0 masih ada. Yang tidak ada itu kalau negatif. Artinya kalau kita masukkan kurang dari 2, pasti negatif berarti kan ya. Karena ketika kita masukkan min 2, itu 0 itu kan batasan. Kalau ternyata di sini yang lebih dari min 2, min 1, 0, 1 sampai 6 di sini semuanya positif. Artinya semakin besar ini akan juga semakin besar nilainya di sini. Nah, ternyata ketika kita masukkan min 2 hasilnya 0. Kalau kurang dari min 2, misal yang langsung kelihatan itu kan kalau G-nya min 3. Kalau misalnya yang kurang dari min 2 kan min 3 ya. 2 kali min 3 tambah 4. Berapa ini? Min 2. Nah, di sini baru muncul negatif. Tentu sebenarnya tadi karena X-nya itu adalah bilangan real, kalau min 2, min 3 itu kan bilangan bulat. Antara min 2 dan min 3 kan banyak bilangan sebenarnya. Min 2,5, min 2,1, min 2,3, min 2,11, dan seterusnya. Artinya, yang batasan yang boleh itu berarti X-nya eh, X-nya harus gimana berarti batasannya? Harus berapa? Yang boleh berarti batasannya kan di sini berarti
eh, min 2 ya. Nah, berarti dari berapa? Batasannya itu yang boleh harus lebih besar atau sama dengan min 2 itu masih boleh. Karena ketika kita masukkan min 2 di sini hasilnya nol. Lebih dari min 2, min 1, 0 terus sampai itu juga pasti positif. Nah, kalau kurang dari min 2, min 3 kita contohkan tadi. Kalau apalagi min 4, min 5 semakin besar di sini pasti hasilnya negatif. Nah, sekali lagi di sini nilai di akar di sini tidak boleh negatif. Maka ketika fungsinya bentuk akar itu kalau tidak dibatasi domainnya, maka kita mencari atau menentukan domain pada fungsi ini berapa nilai X yang tidak negatif. Begitu. Gitu. Jadi nanti bisa saja pada beberapa soal diminta untuk menentukan domainnya berapa begitu untuk satu fungsi ini. Berarti dicek pada nilai untuk X berapa yang negatif begitu. Misalkan kita coba untuk min 3 langsung, oh min 2. Dicoba yang lebih besar. Ternyata kita coba min 2, di sini hasilnya 0 begitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau sebenarnya ada fungsi-fungsi yang lain, cuman kita hanya bahas artinya misalkan kayak kemarin yang ada batasan logaritma misalkan. Itu kan ada batasan, tidak boleh lebih dari 0. Terus ada beberapa fungsi-fungsi yang lain sebenarnya. Cuman di sini kita batasi ke bentuk akar saja. Kalau bentuk pangkat atau tidak akarnya kayak tadi 2x plus 4 tidak ada batasan karena walaupun negatif ya tidak ada masalah karena bukan bentuk akar. Kalau contoh yang pertama tadi. Contoh yang kedua bentuk pangkat 2 apalagi hasilnya tidak mungkin negatif karena kalaupun x-nya negatif ketika dipangkatkan hasilnya positif juga begitu. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa fungsi khusus, ada fungsi floor, ada fungsi ceiling. Floor itu apa artinya? Floor, lantai. Ceiling, ya kebalikannya. Kalau lantai di bawah, kalau ceiling berarti ini atas. Apa namanya? Di langit-langit atau apa gitu. Nah, di sini ini hanya bentuknya. Jadi misalkan di sini sudah kelihatan ya. Kalau misalkan yang ini kan ada di bawah ini, ada tanda sikunya di bawah. Kalau ini ada di atas. Ini yang namanya fungsi floor, ini hanya fungsi ceiling. Fungsi floor itu apa? Fungsi floor itu biasanya yang di dalam ini bilangan x-nya itu adalah bilangan desimal. Kalau biasanya kita tahu desimal itu biasanya kalau di belakang koma lebih dari 5 kita bulangkan ke atas kan gitu ya. Kalau kurang dari 5 dibolkan ke bawah begitu. Nah, di sini tidak menggunakan kaidah itu. Kalau misalnya sudah dikasih tanda kayak gini fungsi floor maka dia pasti dibulatkan ke bawah. 0,5 ya kan 0, 4,8 walaupun di sini lebih dari 5 tetap ke bawah kayak gitu. Kalau negatif ya ke bawah. Ini min setengah. Yang di bawahnya min setengah kan min 1 gitu. Min 3,5 di bawahnya min 4 yang lebih kecil. Bilangannya mungkin lebih besar. Tapi kalau negatif nilainya lebih kecil begitu. Itu mungkin yang ketika bentuknya negatif yang mungkin harus diperhatikan. Kebalikannya di sini kalau fungsi ini fungsi ceiling ini dibulatkan ke atas. Jadi 3,5 menjadi 4, 0, menjadi 1 dan seterusnya. 0 min 0,5 menjadi 0, min setengah. Jadi biasanya untuk membuat mungkin tidak bingung pada bentuk yang negatif dibuat garis bilangan itu di 0, ini min 1, ini 1 gitu dan seterusnya. Kalau min setengah itu kan di sini. Jadi yang dibulatkan ke bawah berarti ke bawah, kalau dibulatkan kanan ke sini begitu. Kan kelihatan di situ. Dan ini sebenarnya tadi ya kalau floor itu dibulatkan ke bawah, kalau ceiling itu dibulatkan ke atas. Ini fungsi khusus yang pertama. Kemudian ada juga fungsi modulo. Modulo itu apa namanya? Menyatakan atau menentukan sisa sebenarnya. Fungsi modulo ini fungsi dengan operator mod. Ini ditulis dengan nomor kayak gini. Dalam hal ini misalkan dituliskannya seperti ini A modulo M. Apa itu? Contohnya misalkan seperti ini. Jadi misalkan A modulo M itu sama dengan R. R itu adalah sisanya. Misalkan contohnya ini.
25 modulo 7 itu sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4? Karena ketika kita misalkan ini kan ini hasilnya, maksudnya penulisannya seperti ini. Nah, kita dapatkan dari mana 4 itu? Kita jabarkan bahwa A-nya kan 25 di sini ya. M-nya 7, R-nya 4. Maka kita tulis ulang dalam bentuk yang di bawahnya ini. Maka 25 itu sama dengan 7 kali berapa yang ketika ditambahkan ini sisanya berarti. Yang di bawahnya. 7 kali berapa yang di hasilnya di bawahnya 25. Kelipatan 7 yang kurang dari 25. Kali 3, 21 ya. Nah, kalau 7 kali 3, 21. Berarti untuk 25 ditambah 4. Nah, sisanya ini yang menjadi hasil dari modulo itu. Gitu. Nah, contoh yang lain misalkan 15 modulo 4 sama dengan 3. Kenapa? Karena 15 itu sama dengan 4 kali 4 kali 3. 4 kali 3 12. 12 untuk 15 itu harus ditambah 3. 3-nya ini yang merupakan hasil dari modulonya itu. Kemudian 0 modulo 5 ya 0 kan tidak ada sisanya. Maksudnya 0 dibagi berapapun kan habis begitu. Jadi nah, kalau misalkan sama misalkan 12 modulo 3 kan nggak ada sisanya ya 0 gitu. Kemudian min 25 modulo 7 ini sama dengan 3. Kalau 25 modulo 7 kan sama dengan 4. Kalau negatif kenapa sama dengan 3? Karena itu tetap kita mencari di bawahnya. Jadi yang di bawahnya min 25 yang habis dibagi 7 itu adalah 28. Maka sisanya adalah 3. Contoh yang lain misalkan 17 modulo 3. Berarti hasilnya berapa ini? Berapa? 2. Kenapa? Karena 17 itu sama dengan 3 kali 5 tambah. Jadi begitu. Ini fungsi modulo. Jadi yang pertama tadi adalah sailing floor sama sailing, yang kedua fungsi modulo. Bisa dipahami ya? Ya, kalau negatif cari yang di bawahnya begitu untuk ini untuk menentukan nilai modulonya. Kemudian ada fungsi faktorial. Fungsi faktorial ini sebenarnya apa? Ya faktorial sih. Faktorial di sini didefinisikan nilainya 1 kalau n-nya 0. Kalau ini yang jelas tidak boleh negatif ya. Maksudnya ada untuk negatif untuk fungsi faktorial ini. Kalau n-nya 0 maka 1. Kalau lebih dari 0 kita gunakan rumus ini 1 kali 2 sampai n min 1 sampai n. Contohnya. Yang pertama kan penulisannya adalah 0 faktorial ini sama dengan 1. Sesuai definisi yang pertama ini. Kemudian kalau 2 faktorial berarti sama dengan 2 kali 1. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2. Berapa? 24. Kalau 5 faktorial berapa? 5 ini kan 24 tadi ya sudah ya? 20. Kalau 10 faktorial banyak ya. Banyak pokoknya. Nah, biasanya bentuk-bentuk apa namanya? Bentuk soalnya bentuk penyederhanaan misalkan 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial misalkan. Berapa? Ya kalau dihitung kan banyak 10 faktorial. Kita sederhanakan 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Ini 2 faktorial. Ini kita habis di 9 kali 10 40 gitu.
Tadi bentuk-bentuk penyederhanaan seperti ini. Oke, itu faktorial biasanya di kalkulator ada sih sebenarnya. Maksudnya bentuk yang ini ada apa tanda satunya begitu untuk menghitung faktorial. Oke, ini apa fungsi khusus yang ketiga, fungsi faktorial. Kemudian ada namanya fungsi rekursif. Fungsi rekursif ini fungsi yang memuat fungsi sebenarnya. Di sini contoh fungsinya adalah fx sama dengan 2, masih ada fungsi di sini. Fx min 1 ditambah x kuadrat. Di sini diberikan pertama fx-nya sama dengan 0. Jadi misalkan di sini kita mau mencari f1, misalkan kita mau mencari f4. F4-nya berapa? F4 itu berarti kita masukkan x-nya kita ganti di sini dengan 4. Berarti F4 itu sama dengan 2 kali F4 min 1 plus 4 kuadrat. Ya. Berarti di sini 2 kali F4 min 1 3 ditambah 16. Berarti F3. F3 berapa? F3 kita hitung. F3 itu sama dengan 2 kali F2 langsung ya. Ditambah 3 kuadrat 9. Berarti F2 berapa? F2 itu sama dengan 2 kali F tambah F1 berapa? F0 tambah 1. Jadi untuk mencari F4. Kalau tadi kan bisa langsung. Misalkan Fx sama dengan 2x plus 4 tadi di awal. Kita butuh berapa? F4. Nanti tinggal masukkan 2 kali 4 tambah 4. Hasilnya di sini 12 misalkan. Langsung ketemu. Kalau fungsi yang seperti ini untuk F4 kita harus mencari F3, F3 harus mencari F2, F2 harus mencari F1. Di sini F1 sama dengan 2 kali F0. F0 berapa? 0 karena di sini sudah berikan. Jadi misalnya kita hitung di sini F1 sama dengan 2 kali 0 tambah 1. Hasilnya tuh. F2 2 kali F1. F1-nya berapa? 1. Hah? 1. Yang ini kan ya? Ditambah 4 yang ini. Kan ini kan F2-nya ya? Yang mana? Ini kan tadi kita sudah hitung. F4-nya sama dengan ini. F3-nya sama dengan ini. F2-nya ini. F1-nya ini. Dimasukkan ke sini sebenarnya tadi. Kemudian F3-nya 2 kali 2 kali 2 dapat dari mana? F2. Jadi di sini F3 itu sama dengan 2 kali F2 ditambah 9. F2-nya berapa? 6. Ditambah berapa? Tambah berapa? Berapa? 9. Hasilnya berapa? 2 kali 6, 12 tambah 21. Kemudian F4 sama dengan 2 kali 21 ditambah 16. Hasilnya 58. Ini sudah. Ada pertanyaan. Jadi ini namanya fungsi rekursif. Di dalam fungsi masih ada fungsi begitu. Maka tidak mesti seperti ini. Bisa jadi bentuknya berbeda. Intinya ketika tidak langsung seperti yang tadi. Kalau fungsi yang kayak gini tadi bahkan kita mau mencari F1000, ini kita bisa langsung menentukan, langsung kita masukkan gantikan X-nya ke sini. Cuman kalau fungsi seperti ini berkaitan dengan nilai-nilai yang sebelumnya begitu. Ya contohnya di sini untuk menghitung F4 saja di sini harus menghitung mulai dari F1, F2, F3 baru nanti kita akan ketemu F4-nya begitu. Nah, pasti fungsi yang seperti ini ada nilai awalnya. Nilai awalnya di sini kebetulan diberikan kalau F0 itu sama dengan 0. Tuh. Nah, ini
Biasanya nanti kayaknya ada sih untuk materi integral, misalkan integral, kalau misalkan satu fungsi diintegralkan kan ada konstantanya untuk menentukan, biasanya ada nilai awalnya atau nilai batasnya itu gitu. Fungsi rekursif, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, intinya sekali lagi tinggal dimasukkan ke sini butuh fungsi berapa saja. Bisa saja misalkan untuk F4 hanya butuh F2, F2 butuh F0, bisa saja seperti itu. Artinya tetap kita di titik yang paling bawah pasti ditentukan di sini, diberikan nilainya. Jadi kita bisa menentukan nilai-nilai dari yang lain. Sudah ya? Sudah bisa paham ya? Sudah rumah? Kemudian berikutnya fungsi genap. Fungsi genap itu apa? Fungsi genap ya genap ya. Hah. Fungsi genap itu fungsinya diberikan ketika nilainya dimasukkan, nilai yang sama tapi hanya beda tanda, itu hasilnya sama. Contohnya di sini fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita masukkan misalkan f 2, hasilnya 2 kuadrat berapa? 4. Kalau f min 2, min 2 kuadrat hasilnya 4 juga. Jadi ketika dimasukkan nilainya sama kan, hanya beda tanda kan ya. Tapi hasilnya sama. Hasilnya sama persis. Nggak, misalkan kalau yang positif jadi negatif, yang negatif itu beda-beda cerita nanti. Tapi yang jelas kalau misalkan dimasukkan nilai hanya di beda tanda, kemudian hasil sama, maka itu dinamakan dengan fungsi genap. Tentu ada fungsi genap atau fungsi ganjil. Kalau ganjil berarti ketika dimasukkan X-nya itu hasilnya ini, ketika negatif hasilnya sama, cuman beda tanda. Contohnya misalkan yang seperti ini. Tanda. Apa? Tenda. Contohnya untuk F2 sama kita contohkan 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2. 8. Kalau kita masukkan F min 2, nanti sama dengan min 2 pangkat 3. Min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2, 4. 4 kali min 2, min 8. Jadi di sini hasilnya sama 8. Cuman ketika dimasukkan negatif, hasilnya negatif. Bisa saja ketika dimasukkan yang positif hasilnya negatif, ketika negatif hasilnya positif. Diselang-seling itu nggak ada masalah. Yang penting ketika dimasukkan untuk nilai X-nya beda tanda, di sini nilainya sama, cuman beda tandanya. Maka itu namanya fungsi. Tetapi sekali lagi di sini fungsi itu tidak dibagi dua. Tidak, kalau bilangan kan dibagi dua ya, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Tapi kalau ada fungsi ini enggak, tapi memang ada fungsi itu salah satunya ada fungsi ganjil, ada fungsi genap. Tentu ada fungsi yang bukan ganjil juga bukan genap begitu. Jadi di sini hanya namanya di sini fungsi khusus. Fungsi khusus yang pertama tadi fungsi genap, kemudian ini fungsi ganjil. Begitu. Contohnya, misalkan ini. Nah, kita akan cek apakah yang pertama ini fungsi genap atau ganjil, ini ganjil atau genap, ini ganjil atau genap. Kita masukkan yang sederhana saja. Misalnya untuk yang pertama, fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 5. Ketika misalkan kita masukkan untuk f1, berarti 1 pangkat 4 min 2, 1 pangkat 2 tambah 5. 1 pangkat 4 berapa? Ini 1 kuadrat 1 ya, kali min 2 berarti min 2 tambah 5. Hasilnya berapa? Hasilnya kemudian kita gunakan bilangan yang sama tapi negatifnya. Berarti ini min 1 pangkat 4 min 2 kali min 1 kuadrat tambah 5.
min 1 pangkat 4. 1, min 2, min 1 kuadrat, 1 ya, tambah 5. Hasilnya sama ya, 4 juga. Jadi di sini 4. Bisa dicek sebenarnya untuk misalkan untuk apa x-nya yang lebih besar. Tapi di sini dengan kita masukkan 1 di sini sudah menunjukkan bahwa ketika dimasukkan positif di sini 4, negatifnya juga nilainya 4. Maka ini fungsi ganjil atau genap? Oke, yang ini fungsi genap. Yang kedua, langsung kita coba untuk G1. Berarti 1 pangkat 3. 5 kali 1 per 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3, 1. Min 5. 1 plus 1. Hasilnya min 4 per 2. Hasilnya min 2. Oke. Kemudian kalau kita masukkan G untuk min 1 itu sama dengan min 1 pangkat 3 min 5 kali min 1 per min 1 plus 1. Hasilnya plus 5 per 1 plus 1. Ini berarti 4 per 2. Hasilnya. Nah, di sini kalau kita masukkan 1 di sini hasilnya min 2. Kalau kita misalkan min 1 hasilnya. Maka ini fungsi. Yang terakhir. Coba dulu terakhir. Ibu nak waktu menurut. Apakah buah bengkok? 1 sama dengan akar. 5 kali 1 min 1. Hasilnya berapa? 1 min 2 min 1. Hasilnya berapa? Akar min 2. Kalau H min 1 sama dengan akar min 1 kuadrat min 2 kali min 1 min 1. Hasilnya 1 plus 2 min 1. Ya. Ini akar fungsi ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil atau genap? Ini berarti bukan ganjil, bukan genap. Karena kenapa? Karena yang ini kan ini akar min 2. Ini akar 2. Akar min 2 itu bukan min akar 2. Beda kan? Nah, yang tadi kalau yang pertama yang ini min 2 itu min 2 begitu. Kalau yang ini kan sesudah positif ya. Kalau ini kan yang tadi syaratnya kan min fx sama dengan f min x gitu. Kalau ini beda, artinya kalau misalkan apalagi misalkan dihitung min akar 2 ada nilainya. Akar 2 ada. Atau nanti kalau misalkan kalian coba dengan bilangan yang lebih besar, ini pasti tidak sama begitu. Karena kebetulan di sini saya mengambil contoh 1 dan min 1, kelihatannya di sini ini akar min 2, ini akar min 2. Seakan-akan positif dan negatif seperti contoh-contoh sebelumnya. Tapi nilainya itu berbeda. Begitu. Ada pertanyaan?